Coba deh bayangin, beberapa tahun dari sekarang Anda masuk ke toko elektronik. Barangnya sih kelihatan sama, tapi pas lihat harganya, Anda langsung kaget. Ini bukan cuma skenario film loh, ini adalah masa depan yang pelan-pelan mulai jadi kenyataan. Dan kali ini kita akan kupas tuntas kenapa ini semua bisa terjadi. Jadi, kenapa sih upgrade teknologi kita selanjutnya bisa terancam? Di balik layar, ada satu komponen penting yang lagi di bawah tekanan luar biasa. Ponsel baru yang lagi Anda incer, harganya bisa meroket. Konsol game terbaru bisa jadi ditunda. Dan laptop impian Anda mungkin harganya jauh lebih mahal dari yang kita kira. Oke, mari kita bedah masalahnya. Ada satu biang keladi tersembunyi yang jadi akar dari semua ini. Komponen ini sering kita anggap sepele, padahal perannya krusial banget di hampir setiap alat elektronik yang kita pakai. Komponen itu adalah Random Access Memory, atau yang biasa kita sebut RAM. Nah, buat yang mungkin belum familiar, gampangnya RAM itu adalah memori kerja jangka pendek komputer. Setiap kali Anda buka aplikasi, main game, atau bahkan pindah-pindah tab di browser, semua itu terjadi di RAM. Jadi makin berat kerja komputer, makin vital juga peran RAM. Sekarang kita sampai ke pemicu utamanya. Beberapa tahun terakhir ini ada triliunan dolar yang digelontorkan ke pusat data AI di seluruh dunia. Dan supaya pusat data itu bisa jalan, salah satu komponen yang paling mereka butuhkan, yang paling berharga, yaitu tadi, memori atau RAM. Analoginya tuh kayak demam emas zaman dulu. Dalam perlombaan AI yang gila-gilaan ini, RAM itu ibarat skopnya. Ini adalah alat wajib yang dibutuhkan setiap pemain besar kalau mereka mau terus menggali emas. Biar nggak salah paham ya, memori buat AI yang namanya HBM itu emang beda sama RAM yang ada di laptop Anda. Tapi ini dia poin kuncinya. Keduanya dibuat di pabrik yang sama, dari bahan dasar yang sama. Jadi ini tuh kayak permainan zero sum. Setiap keping bahan yang dipakai buat memori AI, artinya satu keping bahan yang nggak akan pernah jadi RAM di laptop Anda. Situasinya jadi makin rumit karena satu masalah besar ini. Ada titik kemacetan parah di rantai pasokannya. Soalnya, cuma segelintir perusahaan di dunia yang bisa bikin komponen krusial ini. Ini yang bikin seluruh sistemnya jadi rapuh banget. Kenapa rapuh? Karena faktanya, sekitar 93% chip memori di seluruh dunia itu cuma datang dari 3 perusahaan, Samsung, SK Hynix, dan Micron. Bayangin, 3 pemain ini mengendalikan hampir seluruh pasokan RAM global. Dan tebak apa? Prioritas mereka mulai bergeser. Karena pusat data AI itu jauh lebih menguntungkan, beberapa dari produsen ini terang-terangan mulai ninggalin pasar konsumen. Kutipan dari salah satu eksekutif ini ngejelasin semuanya. Mereka cuma ngikutin kemana uang besar mengalir. Keseimbangan pasokan yang udah tipis ini tiba-tiba kena guncangan hebat. Pertama, kabarnya OpenAI berhasil ngeborong sekitar 40% produksi DRAM global. Terus, nggak lama setelah itu Micron ngumumin mereka bakal berhenti bikin RAM buat konsumen. Cukup dengan satu langkah itu, seluruh pasar langsung kalang kabut. Apa yang terjadi selanjutnya? Kepanikan massal. Raksasa teknologi lain sadar kalau jatah mereka makin menipis. Media Korea bahkan ngelaporin kalau para eksekutif dari perusahaan sekelas Google dan Microsoft sampai putus asa. Terbang ke Korea Selatan buat memohon jatah DRAM. Mereka bahkan sampai dijuluki pengemis DRAM. Ini pasti bikin kita bertanya-tanya. Kalau permintaan setinggi itu, dan harga meroket, kenapa produsennya nggak bikin lebih banyak aja? Nah, ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Soalnya, membangun pabrik chip baru itu pertaruhan yang luar biasa besar. Butuh investasi miliaran dolar dan nunggu paling nggak 2 tahun sampai pabriknya bisa mulai produksi. Dan dalam 2 tahun itu, siapa yang bisa jamin permintaan AI masih akan segila sekarang? Keraguan ini bahkan diperkuat oleh orang nomor 1 di dunia AI itu sendiri. Sam Altman, CEO-nya OpenAI, secara terbuka mengakui kalau kehebohan AI saat ini mungkin cuma sebuah gelembung. Pernyataan kayak gini jelas bikin para produsen jadi super hati-hati. Dan mereka punya alasan bagus buat berhati-hati. Mereka punya trauma. Dulu, di pertengahan 2010-an, waktu pasar smartphone meledak, mereka jor-joran nambah produksi. Tapi begitu permintaan melandai, pasar kebanjiran stok dan harga langsung anjlok. Itu jadi kenangan pahit yang masih menghantui industri ini. Jadi, karena para produsen ragu-ragu buat bangun pabrik baru, pasokan pun tetap terbatas. Nah, dampaknya buat kita semua, kita sudah mulai merasakannya sekarang, di kehidupan sehari-hari. Ini bukan lagi soal nanti, tapi sekarang. Efeknya udah kelihatan jelas. Apple, misalnya, kabarnya harus bayar 230% lebih mahal untuk memori di iPhone 17 Pro.
Chip yang tadinya harganya cuma $25 sekarang jadi hampir $70. Dan pada akhirnya biaya ini bakal dibebankan ke siapa? Ya, ke kita semua, para konsumen. Produsen PC juga menghadapi kenyataan pahit yang sama. Dell, Lenovo, sampai Framework semuanya sudah mengumumkan kenaikan harga. Bahkan ada prediksi kalau beberapa model laptop baru mungkin spesifikasinya bakal diturunin, balik lagi ke RAM 8GB. Tapi mungkin yang paling merasakan dampaknya adalah para gamer. GPU kelas atas yang butuh banget memori super cepat, harganya dirumorkan bakal melonjak gila-gilaan. GPU RTX 5090 yang akan datang kabarnya akan dijual seharga $5.000, lebih dari 2 kali lipat harga generasi sebelumnya. Bahkan raksasa sekelas Sony dan Microsoft pun nggak kebal. PlayStation 6 dan Xbox generasi berikutnya bisa jadi bakal tertunda karena mereka juga harus ikut berebut pasokan memori yang makin langka ini. Situasinya saking seriusnya, sampai CEO Phison, salah satu pemain besar di industri RAM, ngasih prediksi yang cukup mengerikan. Krisis memori ini bisa bikin banyak produsen elektronik bangkrut di akhir tahun 2026. Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar, yang lebih mendasar. Kita lihat harga naik, produk ditunda, dan seluruh industri elektronik tertekan. Kita mungkin perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua ini sepadan? Jadi, pertanyaannya adalah, apakah semua janji manis dari kemajuan AI ini sepadan dengan biaya nyata yang harus kita bayar? Teknologi yang makin mahal, dampak lingkungan dari pusat data raksasa, dan tentu saja isi dompet kita yang makin terkuras. Itulah pertanyaan besar yang harus kita renungkan saat kita masuk ke era baru ini.